Ya, oke. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suaraku sudah kedengeran? Tes tes. Sudah, Kak. Sudah ya, aman. Oke ya. Selamat malam teman-teman. Mungkin aku perkenalkan diri dulu. Namaku Nabila Fatina Isia, salah satu tutor di kelas berteman masuk apoteker, khususnya untuk materi non klinis seperti teknologi farmasi, formulasi, dan farmasi industri. Oke, jadi di malam hari ini kita sedang mengadakan kelas gratis terkait materi teknologi farmasi. Nanti aku akan sharing beberapa contoh soal yang pernah kami berikan di kelas, dan merupakan beberapa contoh soal yang relate nantinya untuk teman-teman yang mungkin sedang persiapan masuk PSPA, seperti itu. Oke, mungkin sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pada malam hari ini lancar. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa cukup. Teman-teman selama kelas nanti, silahkan kalau ada yang mau bertanya, kalau ada yang mau minta dijelaskan ulang, atau ada yang masih bingung, silahkan langsung di-unmute aja mikrofonnya, atau bisa langsung chat di kolom chat, seperti itu. Kemudian nanti sistemnya, aku akan coba ngasih beberapa soal, nanti silahkan teman-teman kerjakan dulu, nanti kita kasih waktu kurang lebih 1 menit untuk mengerjakan soal, baru nanti kita bahas jawabannya seperti apa. Mungkin sebelumnya di sini apakah ada yang teman-teman yang sudah pernah ikut kelas berteman sebelumnya? Dari 120-an orang ini ada yang sudah pernah ikut kelas berteman belum? Sudah, Sudah, Kak. Kak. Ya, oke. Kalau sudah, oke, berarti harusnya sudah familiar dengan kelas berteman. Mungkin untuk teman-teman yang belum pernah ikut kelas, aku sedikit menjelaskan sedikit apa itu berteman. Jadi berteman masuk apoteker ini adalah platform belajar untuk teman-teman yang mau persiapan tes PSPA, dan bisa juga untuk teman-teman yang mungkin akan tes UKM PPAI atau UKAI seperti itu, karena materinya kurang lebih sama. Nah, di sini kita sebenarnya ada beberapa jenis kelas, ada kelas live, kemudian ada kelas mandiri, kemudian ada kelas eksklusif. Kalau kelas live itu nanti dibagi jadi 2, ada yang membahas materi kefarmasian dan ada yang membahas materi TPA dan TOEFL. Karena nanti teman-teman kalau mau tes masuk profesi biasanya disuruh menyerahkan atau melampirkan sertifikat TPA ataupun sertifikat TOEFL dengan skor tertentu yang cukup tinggi. Makanya kita buka juga kelas TPA TOEFL buat persiapan teman-teman. Kemudian nanti ada kelas mandiri juga. Kalau kelas mandiri itu kita sistemnya pakai recording, jadi belajarnya tidak terjadwal. Silahkan bisa diakses kapanpun selama 1 bulan video belajar dari batch-batch sebelumnya. Kemudian juga ada kelas eksklusif. Kalau kelas eksklusif itu hanya khusus untuk materi kefarmasian aja. Dia pertemuannya lebih banyak. Kemudian sistemnya live, blending, ada yang live dan ada recordingnya juga. Kemudian pertemuannya lebih banyak karena nanti materi yang dijelaskan juga lebih dalam, seperti itu. Biasanya ini digunakan atau diikuti oleh teman-teman yang memang mau mendalami lagi materi-materi dari awal, baik itu untuk tes PSPA maupun bisa untuk persiapan UKAI, seperti itu. Nah, silakan mungkin teman-teman yang belum pernah bergabung dengan kelas berteman bisa segera daftar di website kami di www.bertemanapt.com, seperti itu. Karena sekarang kita juga sedang membuka kelas mandiri. Nah, untuk teman-teman yang sudah pernah ikut kelas, ya kita akan membahas beberapa soal, tapi mungkin teman-teman akan ada familiar dengan beberapa soal karena soal-soal yang aku bawakan hari ini adalah beberapa contoh soal yang sudah pernah dibahas di batch-batch bulan sebelumnya, kayak gitu. Tapi nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, ada yang bingung, silahkan langsung langsung komentar aja atau chat aja di kolom chat, atau bisa juga di unmute mikrofonnya, gitu ya. Oke, mungkin aku awali dulu dari terkait materi ujian kefarmasian, tapi khususnya untuk materi teknologi farmasi dan formulasi. Karena malam hari ini kita akan sharing sedikit terkait materi teknologi. Jadi kalau teman-teman nanti tes PSPA, salah satu materi yang akan diujikan adalah materi teknologi. Nah,
teknologi dan formulasi. Ini adalah materi yang teman-teman sudah dapatkan ketika waktu S1. Makanya dia pasti akan diujikan di tes masuk PSPA. Dia masuk ke dalam kategori materi-materi yang dasar-dasar. Yang pastinya harusnya teman-teman sudah pernah mendapatkan. Nah, teknologi dan formulasi biasanya yang akan ditanyakan seputar apa? Biasanya yang pasti seputar sediaan. Nanti kan sediaan itu dibagi jadi beberapa jenis. Ada yang masuk kategori sediaan solid. Contohnya apa sediaan solid? Yang masuk kategori sediaan solid. Tablet, ya udah paling betul. Tablet, kemudian selain tablet? Kapsul, pil, dan teman-temannya. Serbuk, itu juga termasuk. Kemudian nanti ada lagi sediaan semi solid. Contoh sediaan semi solid ada apa? Pasta, Oke, pasta, krim, salep, krim, gel, dan kawan-kawannya. Kemudian nanti ada lagi jenis sediaan yang liquid atau sediaan cair. Kalau sediaan cair contohnya, oke, ada emulsi, ada suspensi, kemudian ada cairan sejati, sirup, eliksir, dan teman-temannya. Nah, biasanya nanti ketika di ujian, itu akan beberapa soal yang keluar itu kadang-kadang terkait definisi sediaan. Definisi sediaan, teman-teman bisa nanti cek di Farmakope Indonesia edisi ke-6 atau Farmakope yang terbaru. Di sana sudah ada di bagian awal, di awal-awal halaman. Di situ sudah ada definisi-definisi dari sediaan yang konvensional. Konvensional itu contohnya ya kayak tablet, kapsul, pil itu masuk ke sediaan konvensional. Nanti ada lagi sediaan-sediaan yang advance, kayak misalnya sediaan nano suspensi, nano emulsi, kemudian sediaan-sediaan transdermal, dan lain-lain. Tapi biasanya yang umum adalah sediaan-sediaan yang konvensional dulu. Minimal teman-teman pelajarin itu dulu. Nah, selain definisinya, tadi definisi sediaannya, kemudian biasanya teman-teman juga harus mempelajari terkait formulanya. Formula atau eksipien yang digunakan. Ini sering banget nanti ketemu soal-soal berupa formula, ditanyain, ada formulanya, terus ditanyain, ini sediaan yang mau dibuat apa? Atau di formula tersebut, eksipien ini fungsinya sebagai apa? Itu juga akan sering keluar sediaan soal-soal terkait fungsi-fungsi eksipien. Ini teman-teman juga harus sering-sering latihan soal supaya familiar dengan istilah-istilah atau nama lain dari masing-masing eksipien. Kemudian biasanya juga akan ditanyakan terkait cara pembuatan sediaan. Misal kita mau bikin sediaan tablet yang paling gampang. Oh, kalau kita mau bikin tablet, nanti metodenya pakai apa aja? Tablet ada apa aja metodenya? Contoh. basah dan kering, Pompa langsung, kemudian granulasi basah, dan granulasi kering. Ini contohnya. Oke, nah nanti mungkin ditanyakan, kalau misalnya formulanya seperti ini, dia masuknya ke metode apa yang cocok? Apakah granulasi basah, kering, atau kempa langsung? Atau kapan kita gunakan kempa langsung, kapan kita pakai granulasi? Kayak gitu-gitu. Itu juga teman-teman harus pelajarin. Terus misal nanti mau bikin emulsi, metodenya pakai metode apa? Misalnya mau pakai gom basah, atau gom kering, atau metode botol, dan lain-lain. Itu juga silahkan nanti teman-teman bisa pelajari lagi. Kemudian yang banyak keluar adalah terkait evaluasi sediaan. Evaluasi sediaan ini biasanya nanti akan keluar juga di ujian OSCE atau ujian praktek. Jadi sekarang ini sudah lumayan banyak kampus yang ujian PSPA-nya atau ujian masuknya itu menggunakan ujian praktek atau OSCE. Biasanya nanti salah satu soalnya adalah terkait evaluasi sediaan. Evaluasi sediaan ini teman-teman bisa mengacu ke Farmakope Indonesia edisi ke-6 atau bisa juga ke USP. Cuman kalau teman-teman nggak punya USP, pakai aja Farmakope. Karena di sana sudah lengkap. Nah, teman-teman bisa tuh mulai
klasifikasi. Kalau sediaan tablet itu biasanya evaluasinya apa aja? Ada yang tahu evaluasi sediaan tablet apa aja? Waktu hancur. Oke, waktu hancur. Kemudian solusi, terus kekerasan, kerapuhan, keragaman bobot, atau seragaman sediaan, dan teman-temannya. Kalau sediaan cair, misal sirup, ada yang tahu evaluasinya apa? Volume terpindahkan. Volume terpindahkan. Siapa lagi? Organoleptik. Organoleptis, yaitu udah paling aman tuh. Organoleptis biasanya hampir semua akan diuji. Dan lain-lain. Nanti misalnya kalau sediaan steril, injeksi, kira-kira ujinya apa? Kemudian misal supo tuh ujinya apa aja. Silahkan nanti teman-teman bisa pelajarin lagi terkait evaluasi sediaan. Kemudian ada juga terkait kerusakan sediaan. Misal nanti ada gambar, ditanyain kerusakan ini namanya apa, atau dikasih ciri-ciri. Misalnya tabletnya mengalami ABCDE, kira-kira kerusakannya apa, atau ada kerusakan terus nanti disuruh menentukan kira-kira perbaikannya seperti apa, formulanya yang harus diperbaiki apa, apakah menambahkan bahan atau seperti apa, itu juga harus dipikirkan, misal kayak gitu. Kira-kira apa yang bisa diperbaiki? Apakah mungkin proses pembuatannya yang dimodifikasi atau formulanya kah yang dimodifikasi atau apa? Itu biasanya juga keluar. Dan yang terakhir yang paling banyak keluar adalah terkait perhitungan. Nah, perhitungan ini banyak keluar di soal. Perhitungan itu bisa macam-macam, bisa perhitungan formula atau kebutuhan bahan. Misal nanti ada resep, ini sama kayak farmasetika, nanti ada formula, ada resep, kita disuruh hitung kebutuhan bahannya seperti apa. Kemudian perhitungan tonisitas, ini untuk sediaan steril. Kemudian perhitungan HLB, ini juga umum keluar. Kemudian kalau sediaan supo itu biasanya nilai tukar supo. Kemudian bisa juga perhitungan-perhitungan yang terkait dengan evaluasi sediaan. Ini juga bisa keluar. Jadi teman-teman memang harus banyak latihan soal untuk memfamiliarkan diri dengan jenis-jenis atau tipe-tipe soal yang mungkin keluar di ujian terkait teknologi dan formulasi. Sampai di sini dulu, cukup jelas? Jelas, Ya. Kak. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh soalnya. Silakan teman-teman nanti dikerjakan dalam waktu 1 menit. Nanti kalau sudah, di-share kira-kira jawabannya apa. Oke, soal kita coba kerjakan dulu. Soal yang pertama, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Yang sudah tahu jawabannya, silahkan bisa langsung jawab di kolom chat. Puluh detik lagi. Ini masih belum ada yang menjawab. Oke, Kak Ahmad Nopal, baik. Ada lagi yang lain? Baik semua. Sembilan, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Oke, semuanya, ada yang beda nih. Kak Jessica sangat baik. Yang lainnya jawab baik semua. Oke, kita baca dulu soalnya. Soal nomor 1. Apoteker melakukan uji preformulasi serbuk zat aktif sebelum menentukan metode pembuatan tablet. Salah satu pengujian yang dilakukan adalah penetapan CAR index atau indeks CAR. Diketahui sejumlah serbuk dituangkan ke dalam gelas ukur menghasilkan volume pembacaan 95 ml. Ada gelas ukur, nih aku gambarnya jelek aja. Ini ada gelas ukur, ada skalanya. Kemudian kita tuangkan sejumlah serbuk ke dalam gelas ukur tersebut, ternyata terbaca
ketinggiannya adalah 95 ml. Kemudian dilakukan pengetapan. Pengetapan diketuk-ketuk hingga serbuknya mampat. Dan volumenya, karena dia diketuk terus, dimampatkan, volumenya jadi turun. Jadi 90 ml. Sifat alir dari serbuk tersebut adalah, ini adalah salah satu pengujian yang bisa kita gunakan untuk menentukan sifat alir serbuk. Nantinya, sifat alir serbuk ini akan menentukan metode pembuatan apa yang akan kita gunakan. Jadi, tadi kalau mau bikin tablet, biasanya kan kita bisa menggunakan metode, tadi ada kempa langsung, ada granulasi basah, dan ada granulasi kering. Kapan kita menggunakan metode kempa langsung? Kondisi seperti apa yang membolehkan kita menggunakan metode kempa langsung? Sifat alir dan Sifat alir Dan baik. kompresibilitasnya. dan kompresibilitasnya. Sifat alir dan kompresibilitas serbuknya itu baik. Maka kita boleh menggunakan sifat alir, menggunakan kempa langsung. Kalau ternyata sifat alir dan kompresibilitasnya buruk, maka kita harus menggunakan metode granulasi. Tujuannya digranulasi untuk memperbaiki sifat alir dan kompresibilitas si serbuk tersebut. Jadi kalau sifat alir dan kompresibilitasnya buruk, ini juga sama, maka kita pakai metode granulasi basah atau granulasi kering. Nah, kapan kita pakai yang basah, kapan pakai yang kering? Kalau misalnya si serbuk tersebut sifat alirnya buruk. Dilihat dari Tahan panasnya. Oke, kalau tahan panas gimana? Dan tahan lembab. Tahan panas dan tahan lembab dia pakai Basah Kak, yang basah. Oke, Granulasi granulasi basah, Kak. basah dipakai kalau si serbuknya tahan panas dan lembab. Duh, nih aku catatannya tulisannya agak jelek, mohon maaf. Kalau misalnya ternyata dia tidak tahan panas dan lembab, maka harus digranulasi kering. Jadi, poin pertamanya adalah kita harus melihat dulu sifat alir dan kompresibilitas untuk menentukan metode apa yang akan kita pilih, apakah kempa langsung, granulasi basah, atau granulasi kering. Kalau sifat alir dan kompresibilitasnya bagus, maka kita bisa menggunakan metode kempa langsung. Tapi kalau ternyata sifat alir dan kompresibilitasnya buruk, maka harus kita granulasi dulu. Nah, menentukan granulasinya yang mana tergantung dari apakah si bahan tersebut tahan panas dan lembab atau tidak. Kalau dia tahan panas dan lembab, bisa pakai granulasi basah. Kalau dia tidak tahan terhadap panas dan lembab, maka pilih granulasi kering. Ini prinsipnya. Nah, gimana caranya mengetahui sifat alir dan kompresibilitasnya dari suatu serbuk? Biasanya kita akan melakukan uji preformulasi dulu. Misal kita punya serbuk nih, serbuk paracetamol misalkan. Kita pengen menentukan kira-kira mau dibikinnya pakai metode apa. Kita uji preformulasi dulu. Salah satunya adalah dengan uji pengetapan. Uji pengetapan, nanti kita bisa hitung berapa indeks CAR-nya atau rasio Hausner-nya. Dari sana, kita bisa menentukan sifat alirnya seperti apa. Nah, kita lihat dari CAR index. Ada yang tahu rumus indeks CAR? Atau indeks kompresibilitas rumusnya apa? 1 dikurang 1 per faktor Hausner dikali 100, Kak. 1 Dikurang 1 per 1 dikurang 1 per Hausner, faktor Hausner, rasio Hausner. terus dikali 100. Bener nggak, Kak? Oke. Kalau sebenarnya bisa, tapi kalau aku lebih familiar menggunakan rumus yang ada di farmakope. Jadi, kalau rasio Hausner rumusnya apa? BJ-4 dibagi BJ nyata. Oke, bisa menggunakan BJ atau bisa menggunakan volume. Karena nanti kalau bobot jenis itu kan massa per volume. Tapi kalau kita kalau masanya sama semua, kita bisa pakai volumenya aja.
Rasio Hausner itu rumusnya adalah volume mampat atau volume akhir dibagi dengan volume ruah. Nah, indeks KAR rumusnya adalah volume ruah atau volume awal dikurangi dengan volume mampat dibagi dengan volume ruah dikali 100. Nah, ini adalah rumus dari si indeks KAR. Ntar kita tinggal ngitung. Indeks KAR sama dengan volume awalnya berapa? 95 dikurang volume mampatnya 90, Kak. 90 dibagi volume ruahnya 95 dikali 100. Dapat berapa? 5,2. 5 per 95 kali 100? 5. 5,26. 5,26. Nah, sekarang kita harus cek 5,26 ini dia tandanya bagus atau tidak. Nah, kita bisa lihat ke tabel ini. Ini sebenarnya tabelnya nggak ada di Farmakope. Yang ada di Farmakope cuma rumus ini aja. Tapi kalau teman-teman searching dari literatur yang lain, nanti teman-teman akan menemukan tabel persyaratan ini. Nanti bisa dilihat di sini ada CAR index. CAR index itu sama dengan indeks kompresibilitas. Kemudian ada rasio Hausner atau perbandingan Hausner dan ada angle of repose atau sudut diam. Sudut istirahat atau sudut diam sama aja. Nah, dikatakan kalau kita lihat dari indeks CAR-nya atau indeks kompresibilitasnya, maka dia dikatakan sifat alirnya excellent atau sangat baik itu kalau di bawah 10. Dikatakan baik 11 sampai 15, dikatakan cukup itu 16 sampai 20. Ini kalau mau ngapalin mungkin sampai sini aja. Nah, jadi kalau semakin kecil nilai indeks CAR-nya dia semakin bagus. Rasio Hausner juga sama. Dikatakan excellent kalau di bawah 1,11. Dikatakan good atau baik itu 1,12 sampai 1,18 dan dikatakan cukup kalau di bawah 1,25. Kemudian ada sudut diam. Sudut diam ini dikatakan bagus kalau sudutnya itu di bawah 30 derajat, 25 sampai 30. Dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat tadi indeks CAR-nya nilainya berapa? 5,2. 5,26. Berarti masuknya kemana? Excellent. Yang excellent atau sangat Baik. baik. Jadi jawabannya yang A. Sampai sini cukup jelas? Jelas. Aman ya? Nah, tadi ada satu lagi uji sudut diam. Tadi kalau yang perbandingan Hausner sama indeks kompresibilitas, ini cara ujinya sama. Kita menggunakan gelas ukur, kemudian nanti gelas dituangkan sejumlah serbuk, nanti kita lakukan uji pengetapan dengan beberapa ketukan, sampai volumenya mampat, sampai si serbuknya itu padat, baru kita hitung perbandingan Hausner dan indeks kompresibilitasnya. Nah, yang beda adalah uji sudut diam. Kalau uji sudut diam, kita tidak menggunakan gelas ukur, tapi kita menggunakan corong dengan ukuran tertentu, kemudian nanti corongnya yang bagian bawahnya kita tutup dulu, diganjel dulu, lalu kita masukkan sejumlah serbuk. Masukin sejumlah serbuk ke dalam corong tersebut, lalu nanti bagian penutupnya kita buka, sehingga serbuknya akan jatuh. Nah, kita hitung dengan kita biarkan dia terbentuk gundukan. Setelah semuanya jatuh, semua serbuknya jatuh, lalu kita ukur berapa tingginya, ketinggian dari si serbuknya, dan berapa diameter atau jari-jari dari si serbuk tersebut. Nanti baru kita bisa hitung sudut diam. Ini rumusnya. Tan theta sama dengan 2 kali tinggi per diameter atau tinggi per jari-jari. Nanti kalau sudah dapat, kita cari nilai tetanya di anti tangen. Tan pangkat min 1 dari nilai teta yang kita dapatkan. Baru nanti kita akan dapat si sudut diamnya. Oke, ini adalah beberapa cara
yang bisa dilakukan ketika kita melakukan uji preformulasi untuk menentukan sifat alir dan kompresibilitas dari serbuk. Sampai sini cukup jelas? Jelas, Kak. Mana ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Silahkan Kak coba. Nabila permisi. Itu Gimana? tadi di slide sebelumnya kakak kalau nggak salah nulisinnya di rasio Hausner VF per V0. Harusnya V0 per VF masih kak. Oh iya, sorry, kebalik. Maaf. Maaf. Volume, maaf. V0 per VF. Gini. Gitu. Kasih. Ada lagi? Aman ya? Oke, kalau aman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Silakan dikerjakan dalam waktu 1 menit. Dimulai dari sekarang. Ini sekalian teman-teman belajar ngerjain soal dengan waktu, karena nanti biasanya waktu ujian juga soalnya diwaktuin. Gitu. Tiga 30 detik lagi. Sepuluh detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Jawabannya apa? Oke, Kak Deseli C. Ada lagi yang lain? Belum selesai baca soalnya. Jawabannya apa nih? C. Ada lagi? C semua. Oke, Kak Neng Nuraini A. Yang lain C. Oke, kita baca dulu soalnya. Ini adalah salah satu contoh evaluasi dari sediaan tablet. Setelah jadi, kalau tadi kan preformulasi, kalau sekarang sudah selesai diformulasi, kita evaluasi. Pihak IPC QC Industri Farmasi sedang melakukan evaluasi terhadap sediaan tablet X berupa uji disolusi dalam media dapar HCl 0,1 N. Diketahui kadar obat dalam tablet, ini bukan kadar ya, harusnya jumlah. Jumlah obat dalam tablet itu satu tabletnya rata-rata dosis obatnya itu ada 500,2 mg. Dilakukan pengujian dan pengambilan sampel media pada menit ke-60 dan diperiksa berapa jumlah obat yang terlarut. Didapatkan hasil jumlah terdisolusi dari 6 tablet. Oke, ini jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya ada 6 tablet. Masing-masing yang terlarut tablet A itu ada 420, atau tablet 1 deh, jangan. Tablet satunya 420, tablet 2-nya 501,7, yang ketiga 430, yang keempat 455,8, yang kelima 465,8, dan yang terakhir 497,5. Diketahui nilai Q dari tablet X adalah 80%. Keputusan apa yang perlu diambil oleh QC? Oke, syarat untuk melakukan uji disolusi. Ada yang hafal? Ada 3 tahap pengerjaan uji disolusi. Uji disolusi. Oke, tahap 1. Berapa jumlah sampelnya? 6. Oke, 6 sampel. Dikatakan memenuhi syarat uji tahap 1 kalau seperti apa? Gak kurang dari Tambah 5%. Oke. Jumlah obat yang terdisolusi dari semua sampel adalah lebih dari sama dengan Q plus 5%.
Ki di sini adalah semacam kayak batasan yang sudah ditentukan di farmakope, berapa persentase yang harus terdisolusi minimal untuk masing-masing obat. Nilai Ki ini akan beda di tiap obat. Jadi obat A mungkin Ki-nya 80, obat B mungkin Ki-nya 75, obat C mungkin Ki-nya 95, dan lain-lain. Jadi bisa macam-macam. Kebetulan di sini nilai Ki untuk tablet X itu adalah 80. Berarti dia akan memenuhi syarat tahap pertama kalau terdisolusi berapa minimal? Berapa persen? 85. 85 80 plus 5 atau Plus 85%. Kalau ternyata tidak memenuhi syarat 85%, maka harus dilanjut ke tahap yang kedua. Tahap S2. Tahap S2 kita lakukan apa? Tambah sampelnya, Ditambah tambah 6 sampel baru, sehingga total sampel yang sudah kita uji ada 12. 6 di 12. tahap pertama dan 6 di tahap kedua. Syaratnya jadi ada 2. Yang pertama, rata-rata dari 12 sampel yang kita uji harus lebih dari sama dengan nilai I-nya. Jadi dari 12 sampel tersebut, kita hitung rata-ratanya harus lebih dari sama dengan nilai Ki-nya. Berarti harus lebih dari sama dengan 80%. Kemudian yang kedua, syaratnya apa? Lebih Tidak ada kecil satupun. dari Ki kurang 15% ya, Kak? Oke, tidak ada satupun yang di bawah Ki minus 15%. Berarti semuanya harus lebih dari sama dengan Ki minus 15%. Ki minus 15%-nya berarti berapa? 80 min 15 sama dengan 65%. Berarti dari ke-12 tablet nggak boleh ada yang di bawah 65% terdisolusinya. Kalau ternyata masih belum memenuhi syarat juga, kita lanjut ke tahap yang ketiga. Di tahap ketiga kita ngapain? Ditambah 12 tablet, Kak. Tambah 12 tablet baru. Syaratnya jadi ada 3. Syarat yang pertama, rata-rata dari total 24 tablet. Kenapa ada 24? Kita jumlahin 6 tambah 6 tambah 12. Jadi ada 24. Rata-rata dari 24 tablet harus lebih dari sama dengan nilai Ki-nya. Syarat yang kedua, Ada lebih dari 2. Tidak boleh ada 2 tablet yang kurang dari Ki kurang 15, Kak. oke, maksimal hanya boleh ada 2 tablet yang kurang dari Ki minus Ki minus 15, Kak. 15%. Syarat ketiga, Tidak ada yang lebih kecil dari dari Ki minus 25%. oke. Tidak ada yang lebih kecil, berarti semuanya harus lebih dari sama dengan Ki minus 25%. Ki minus 25%-nya berarti berapa? 80 kurang 25. Sama dengan 55, Kak. 55%. Berarti dari ke-24 sampel nggak boleh ada yang di bawah 55%. Itu kalau di tahap ketiga. Kalau misalnya di tahap pertama sudah lolos, ya sudah, kita nggak usah lanjut ke tahap kedua. Tapi kalau tahap pertama nggak lolos, lanjut ke tahap kedua. Di tahap kedua lolos, ya sudah, stop sampai tahap kedua. Tapi kalau ternyata tahap kedua masih belum lolos juga, lanjut ke tahap ketiga. Kalau tahap ketiga ternyata nggak lolos juga, berarti ya sudah, sediaannya tidak memenuhi uji disolusi. Nah, sekarang kita lihat di sini, jumlah sampelnya ada 6, berarti dia sedang melakukan uji tahap 1, 2, 3. Tahap 1, Kak. Oke, dia sedang uji tahap 1. Tahap 1 syaratnya harus bisa terdisolusi semuanya 85%. Sekarang kita cari dulu 85% dari jumlah di etiket. Jumlahnya 500,2 mg. 85%-nya berapa? 425,17. 425,17. Berarti
semua sampel harus bisa terdisolusi minimal 425,17. Kalau ada yang di bawah 425,17, berarti dia tidak memenuhi syarat. Kita lihat dari ke-6 tablet, ada yang di bawah 425? Ada, yaitu tablet 420. nomor 1. Dia kurang dari 425,17 atau kurang dari 85%. Maka keputusan yang diambil adalah Tambahan ABCDE Ditambah yang 6 sampel, Pak. C. Yang C. Iya. Kita tambah 6 unit sampel untuk uji lanjutan, yaitu uji tahap kedua. Karena dia tidak memenuhi syarat uji tahap 1. Ada satu sampel yang di bawah 85%. Gitu. Sampai di sini cukup jelas? jelas, Kak. Mana ya? Nah, ini alat uji disolusi. Nanti teman-teman siapa tahu, sebentar, sudah muncul belum ya? Nah, ini alat uji disolusi. Nanti siapa tahu teman-teman disuruh praktek melakukan persiapan uji disolusi. Kurang lebih alatnya seperti ini. Nah, ini syarat yang ada di yang ada di farmakope. Tapi ini syarat untuk obat tablet biasa ya, tablet tidak bersalut. Nah, nanti kalau misalnya tablet yang bersalut enterik, itu ada lagi syaratnya, beda lagi. Silakan teman-teman nanti cek di farmakope di bagian uji disolusi. Nah, ini alatnya. Nanti kita biasanya masukin tablet ke dalam chamber. Satu chamber itu satu tablet. Tadi kalau di tahap pertama ya berarti kita gunakan 6 chamber secara bersamaan. Nanti tipe-tipe alatnya bisa macam-macam. Ada yang menggunakan alat uji disolusi yang seperti ini. Yang kayak jaring-jaring. Ini adalah alat uji disolusi tipe berapa? Yang tahu? Tipe 1. Namanya? Keranjang. Keranjang atau basket. Kemudian ada lagi yang metode yang bentuknya kayak gini. Ini tipe Dayung. kedua atau tipe dayung atau pedal. Nah, ini adalah alat uji yang sering digunakan khususnya untuk sediaan tablet, kapsul, pil, dan teman-temannya. Itu biasanya kalau teman-teman lihat di farmakope, rata-rata itu menggunakan alat uji disolusi tipe 1 atau tipe 2. Tapi sebenarnya nanti ada 5 jenis alat uji disolusi. Di farmakope juga sudah ada. Silahkan kalau ada yang mau baca-baca boleh, tapi minimal teman-teman tahu 2 tipe ini. Karena ini yang paling sering digunakan di sediaan tablet atau sediaan solid. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini gampang aja, silahkan coba dikerjakan dalam waktu 30 detik, dimulai dari sekarang. Oke, langsung jawabnya A, B, A. Semangat lagi nih. Oke, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Oke, ini gampang aja. Ini salah satu contoh kerusakan sediaan. Apoteker QC sedang melakukan sampling terhadap sediaan tablet yang telah dikempa, di mana ditemukan kerusakan pada beberapa tablet berupa terbelahnya tablet menjadi beberapa lapisan akibat tingginya lubrikan pada formula yang digunakan. Kerusakan ini disebut dengan istilah, jawabannya adalah, oke, jawabannya benar, laminating. Nah, ini teoritis. Kerusakan tablet, contohnya tadi ada laminating. Laminating itu bentuknya seperti ini. Jadi tabletnya itu terbelah-belah menjadi 2 atau lebih lapisan. Penyebabnya mirip seperti
capping. Jadi kalau yang pertama capping itu yang nomor 1 ini. Capping itu bagian atas tablet atau bagian bawahnya itu memisah dari badan tablet. Biasanya bisa karena ada udara yang terjebak saat proses kompresi atau proses pengempaan, bisa karena terlalu banyak lubrikan, atau pengikatnya kurang. Laminating juga mirip-mirip seperti capping, tapi bentuk pembelahannya kalau laminating itu belahnya rata di tengah atau belahnya jadi beberapa lapis. Penyebabnya juga mirip. Kemudian yang kedua laminating, yang ketiga ada cracking. Kalau cracking itu tabletnya retak di bagian atas, bawah, atau samping karena bisa granulnya terlalu besar, atau kurang pengikatnya atau bindernya, atau granul yang digunakan terlalu kering, itu juga bisa. Kemudian ada chipping. Chipping itu yang nomor 4, jadi dia rusaknya di bagian tepi-tepi tablet. Biasanya ini bisa disebabkan karena susah ketika proses ejeksi atau pengeluaran tablet dari mesin pencetaknya, jadi kegores. Bisa karena si tabletnya agak nempel dengan punch-nya, atau dia nempel dengan si cetakan tabletnya, itu juga bisa. Kemudian ada picking dan sticking, nomor 5. Nomor 5 ini tabletnya tergores tapi bukan di bagian tepi, biasanya di bagian atas. Di bagian atas atau di permukaan atasnya. Ini disebabkan karena mungkin bahan-bahan yang digunakan higroskopis sehingga dia mudah nempel-nempel dengan mesin cetakan tabletnya, atau granulnya kurang kering, masih agak basah, jadi dia nempel-nempel, akhirnya malah jadi kayak poncel gitu di permukaan tabletnya. Kemudian ada juga perubahan-perubahan warna atau perubahan tekstur permukaan, contohnya kayak orange peel. Ini yang orange peel, yang nomor 1. Orange peel ini biasanya untuk tablet-tablet yang disalut karena proses penyalutannya kurang optimal, atau cairan penyalutnya terlalu kental, akhirnya, atau pengeringannya terlalu tinggi, terlalu cepat, akhirnya permukaannya itu seperti kulit jeruk, tidak rata. Kemudian ada blooming. Kalau blooming ini warna tabletnya itu memudar, yang semula warnanya ngejreng, nanti lama-lama setelah disimpan pada kondisi ekstrim atau suhu yang agak tinggi, nanti dia warnanya akan memudar. Kemudian ada blushing. Blushing itu warnanya nggak rata, ada beberapa bagian yang warnanya itu kayak nggak kewarnain, tabletnya itu kayak nggak kewarnain, jadi ada putih-putihnya. Kebalikannya ada mottling. Kalau mottling, ini warnanya juga nggak rata, tapi ada beberapa titik yang dia warnanya itu menggelap. Jadi blushing sama mottling ini mirip-mirip, warnanya nggak seragam. Kalau blushing ada yang kayak nggak warnanya nggak rata, nggak kewarnain. Kalau mottling, warnanya ada yang lebih pekat di beberapa bagian. Nah, ini juga sudah ada beberapa cara pengatasannya, silahkan nanti teman-teman bisa baca-baca lagi. Selain kerusakan tablet, yang sering keluar juga biasanya kerusakan emulsi. Kerusakan emulsi ada apa aja yang teman-teman tahu? Emulsi, creaming, terus apa lagi? Creaming, koalesensi, kemudian inversi fase, dan teman-temannya. Itu silahkan coba nanti dibaca-baca lagi terkait kerusakan-kerusakan sediaan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Silahkan, ini juga masih gampang, teoritis aja. Silahkan dikerjakan dalam waktu 30 detik. Yuk, langsung jawabannya. C. Lagi. C semua. Oke. Masih ada waktu yang belum jawab, silahkan. 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Ya, kita baca dulu soalnya. Soal nomor 4. Industri sedang mengembangkan formula nanosuspensi dari zat aktif X yang bersifat hidrofobik.
Kalau hidrofobik itu dia larut air atau tidak? Hidrofobik, dia sifatnya larut air atau tidak? Tidak. Tidak larut Dan air. Makanya kita buat jadi sediaan suspensi, didispersikan aja. Jadi si obatnya itu tidak terlarut dalam pembawa, hanya terdispers saja. Tapi terdispersnya dalam ukuran nano, ukuran kecil. Oke, karena dia hidrofobik, nggak bisa dibikin sirup, akhirnya dibikin suspensi. Komposisi bahan yang digunakan terdiri dari zat aktif, buffer fosfat, PVP-K30, sodium lauryl sulfat, dan aseton. Fungsi dari PVP-K30 dalam sediaan adalah sebagai, suspending jawabannya agent. benar yang C, suspending agent. Apa fungsi suspending agent? Kenapa kalau kita bikin suspensi butuh suspending agent? Fungsinya untuk apa? Untuk menjaga supaya serbuknya tetap tersuspensi, tetap terdispersi. Jadi karena kita bikinnya suspensi, tadi suspensi itu kan adalah sediaan cair, dia masuknya ke sediaan cair dengan sistem dispersi. Jadi ada padatan yang tidak larut, tapi terdispers dalam pembawa cair. Nah, namanya dia terdispers, dia nggak larut, otomatis lama-lama obat itu, si padatan itu, dia akan mengendap. Contohnya kalau kita misal menuangkan pasir misalnya ke dalam air gitu kan, ya otomatis nanti dia akan kena gaya gravitasi, ya pasirnya langsung mengendap di dasar. Sama kayak gitu, kita bikin suspensi karena si partikel padatnya itu tidak terlarut, otomatis nanti dia lama-lama akan mengendap. Cara untuk mencegah si serbuk atau padatan itu cepat mengendap dengan menambahkan suspending agent supaya menjaga si partikel-partikel padat ini tetap terdispersi dalam waktu yang lebih panjang atau cenderung lebih homogen, dia terdispers lebih lama gitu. Makanya kita butuh yang namanya suspending agent. Nah, ini adalah beberapa jenis dari sediaan suspensi. Ada yang dia masuknya suspensi terflokulasi dan ada yang suspensi deflokulasi. Bedanya apa? Kalau flokulasi intinya adalah dia suspensinya itu cepat membentuk endapan. Jadi si partikelnya itu cepat mengendap, tetapi dia mudah untuk didispers kembali. Nah, ini sedimentasinya cepat, tetapi mudah untuk terdispers. Itu yang sifatnya flokulasi. Biasanya kalau yang flokulasi, ini ukuran partikelnya besar-besar. Bentuknya agregat bebas. Jadi dia cepat ngendep, tapi kalau kita kocok, dia akan tersuspensi kembali atau terdispers kembali. Nah, lawannya atau kebalikannya adalah yang deflokulasi. Kalau yang deflokulasi, ini sedimentasinya pelan-pelan. Jadi, ketika disimpan, terlihat seolah-olah mereka homogen terus, tetapi setelah terjadi sedimentasi, dia biasanya akan membentuk cake atau agregat yang susah untuk terdispers kembali. Jadi sekalinya udah ngendep, biasanya nanti dia susah untuk dikocok atau dihomogenkan lagi. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Kalau flokulasi, dia secara visual mungkin terlihat kayak jelek karena dia cepat ngendep, jadi kayak ada 2 lapis, ada padatan, ada cairan. Tapi enaknya dia gampang untuk di-redispers. Kalau yang deflokulasi, kebalikannya, dia selama penyimpanan cenderung terlihat homogen, wujudnya lebih menyenangkan secara visual, tapi kekurangannya adalah dia kalau sudah mengendap, susah untuk didispers kembali. Nah, ini 2 jenis suspensi. Ketika kita mau bikin suspensi, eksipien apa aja yang kita gunakan, yang pasti minimal ada zat aktif. Zat aktifnya biasanya yang bersifat hidrofobik atau
yang dia tidak larut air. Karena kalau misalnya dia larut air, ya biasanya akan kita buat dalam bentuk sediaan sirup aja, sirup biasa, itu kan bisa. Karena dia hidrofobik, dia nggak larut, non-polar, maka kita buat suspensi. Kemudian biasanya kita tambahkan juga wetting agent atau surfaktan. Wetting agent atau surfaktan fungsinya untuk apa? Biasanya obat-obat yang sifatnya hidrofobik itu dia susah untuk berinteraksi dengan air, susah untuk didisperse dengan air. Maka kita tambahkan surfaktan atau agen pembasah supaya dia bisa menurunkan tegangan permukaan si partikel yang sifatnya hidrofobik, agar partikel ini agak mau bersinggungan dengan si air atau si pembawa cairannya supaya dia bisa dibasahi, meningkatkan keterbasahan partikel. Contoh excipientnya mungkin teman-teman sudah hafal, ada SLS, ada polisorbat, ada twin, span, propylene glycol, dan lain-lain. Kemudian ada suspending agent. Tadi suspending agent ini fungsinya adalah untuk mencegah sedimentasi dari si partikel. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan viskositas pembawa. Jadi semakin cairannya viskos, semakin cairannya kental, otomatis sedimentasinya akan semakin lambat. Makanya suspending agent yang biasanya digunakan adalah bahan-bahan yang bisa bikin larutan itu jadi kental atau gelling agent gampangnya. Contohnya kayak Carbomer, HPMC, NaCMC, santan gum, dan lain-lain. Ini adalah contoh-contoh eksipien yang bisa mengentalkan larutan. Itu bisa digunakan sebagai suspending agent. Kemudian kalau untuk sediaan suspensi oral biasanya ditambahin pemanis, lalu ada preservatif atau pengawet, ini untuk mencegah tumbuhnya mikroba, karena kalau kita bikin suspensi pasti ada airnya, menggunakan komponen air, jadi ada kemungkinan ditumbuhi bakteri. Kemudian ada buffer, biasanya tetap dibutuhkan buffer untuk menjaga pH optimal larutan, dan ada perasa dan pewarna. Ini sesuai kebutuhan aja. Oke, sampai di sini cukup jelas? Aman ya? Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Ini soalnya lumayan agak lama, agak panjang. Silakan teman-teman bisa kerjakan dalam waktu 1 menit 30 detik. Dimulai dari sekarang. Yang sudah selesai ngitung, silahkan bisa disebutkan jawabannya apa di kolom chat. Satu menit lagi. Tiga 30 detik lagi. Ada yang sudah? Sepuluh detik. Belum ada yang bisa jawab? Oke, ada yang jawab D. Kak Jocelyn, yang lain? 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Oke, yang lain jawabannya oke. Jawabannya D semua. Gimana cara ngerjainnya? Formulator R&D industri farmasi akan membuat sediaan berupa larutan untuk senyawa yang agak sukar larut. Digunakan eksipien pembantu yaitu kosolven. Kosolven ini adalah pelarut pembantu yang fungsinya untuk mengubah polaritas atau mengubah konstanta dielektrik dari pelarut campuran, sehingga nanti
obat yang tadinya agak sukar larut bisa jadi lebih mudah dilarutkan. Di sini kosolvennya atau pelarut tambahannya adalah etanol dan propilen glikol. Diketahui etanol memiliki konstanta dielektrik. Oke, kita tulis dulu. Etanol konstanta dielektriknya adalah 24,5. Propilen glikol 32 dan air 80. Diketahui komposisi pelarut terdiri dari, komposisinya terdiri dari airnya 60, sini 60%, kemudian etanolnya 20%, dan propilen glikolnya 20%. Hitunglah konstanta dielektrik campurannya. Gimana cara menghitung konstanta dielektrik campuran? Gimana nih? Dapat D dari mana? Oke, nanti mungkin teman-teman akan ketemu soal bisa disuruh menghitung konstanta dielektrik campuran, bisa disuruh menghitung indeks polaritas campuran. Caranya sama aja, mirip-mirip. Caranya adalah kita jumlahkan hasil perkalian perbandingan dari masing-masing komponen. Gimana tuh maksudnya? Konstanta dielektrik campuran, cara hitungnya adalah perbandingan pelarut A dibagi dengan perbandingan total pelarut dikali konstanta dielektrik yang A ditambah punyanya yang B. Perbandingan B dibagi dengan perbandingan total dikali konstanta dielektrik yang B ditambah dengan yang C dan seterusnya. Kalau pelarutnya ada 4 jenis, berarti ya ditambahin yang D. Dan kalau 5 jenis, berarti tambahin yang pelarut ke 5-nya. Jadi kita kalikan dulu perbandingan masing-masing komposisi pelarut. Oke, konstanta dielektrik campuran. Perbandingan yang etanol. Etanol berapa persen? Berarti di sini etanol 20 per total perbandingan semuanya, di sini 20%, berarti 20 per 100. Atau kalau kita jumlahin, ini perbandingannya 60 tambah 20 tambah 20. 100%. 20 per 100 dikali konstanta dielektriknya etanol, 24,5. Ditambah punyanya si propilen glikol, 20 per 100 kali 32. Ditambah punyanya air, 60 per 100 dikali 80. 20 per 100 kali 24,5 berapa? 4,9. 49? 9,9. 4,9 ditambah 20 per 100 kali 32? 6,4. 6,4 ditambah 60% kali 80? 48. 48, Kak. 48. Jadi totalnya berapa? 59,3. 59,3. Ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Sampai sini cukup jelas? Nanti kalau ada perhitungan indeks polaritas campuran, caranya juga sama. Perbandingan komponen A dibagi dengan perbandingan total kali indeks polaritas si A, ditambah yang B, ditambah yang C, dan seterusnya. Oke. Lanjut, kalau nggak ada yang mau ditanyakan. Aman? Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 6. Ini juga masih perhitungan tonisitas. Silahkan dikerjakan dalam waktu 1 menit 30 detik. Dimulai dari sekarang.
1 menit lagi. Tiga 30 detik. Masih belum ada yang menjawab. Ya, apakah ada yang bisa mengerjakan dalam waktu 1 menit 30 detik? Sepuluh detik. 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya ada yang Kak Mande jawabnya C, yang lain? Ada yang berhasil mengejar jawabannya? C semua. Kak Bella C, yang lain? Oke, yang lain belum selesai ngerjain. Oke, kita lihat soalnya. Ini adalah perhitungan tonisitas. Ini biasanya digunakan untuk sediaan steril. Sediaan steril injeksi, biasanya dia harus isotonis. Untuk mendapatkan sediaan yang isotonis, ditambahkan eksipien pengisotonis, contohnya adalah NaCl. Di sini kita mau bikin mannitol 2,5%, diketahui bobot molekulnya 182,17, dengan nilai ada data L iso 1,9. Kemudian ditambahkan NaCl hingga kuantum satis, hingga sesuai dengan kebutuhan, dan dibuat larutan isotonis sebanyak 200 ml. Hitunglah kebutuhan NaCl, berarti yang ditanyakan adalah bobot dari NaCl supaya larutan yang kita dapatkan isotonis. Caranya gimana? Oke, mungkin aku jelasin dulu rumus-rumusnya, rumus-rumus perhitungan tonisitas. Ada beberapa, sebenarnya ada banyak perhitungan tonisitas, bisa pakai mili ekivalen, bisa pakai ekivalensi NaCl, bisa pakai penurunan titik beku, dan lain-lain. Nah, yang paling sering adalah dengan menggunakan ekivalensi. Sebenarnya nanti teman-teman, kalau ngerjain soal tonisitas, lihat di soal data yang diketahui apa. Kalau data yang diketahui adalah nilai ekivalensi terhadap NaCl atau nilai E, maka kita bisa menggunakan 3 rumus. Rumus A, B, dan C. Tergantung nanti yang ditanyakan apa. Rumus A dan B ini sebenarnya sama aja. Terserah nanti mau dipakai yang mana. Rumus A dan B ini digunakan kalau yang ditanyakan adalah volume larutan isotonis. Berapa volume larutan yang bisa dibuat sehingga dihasilkan larutan isotonis? Volumenya yang ditanyain, maka bisa menggunakan rumus A atau B. Nah, kalau yang ditanyakan berapa bobot NaCl atau bobot pengisotonis yang dibutuhkan, berapa bobot pengisotonis yang dibutuhkan, misalnya di jawaban satuannya gram, maka kita bisa pakai rumus yang C. Bobot sama dengan 0,9/100 dikali volume yang mau dibuat, dikurangi bobot zat aktif dikali ekivalensinya terhadap NaCl. Nah, tapi kalau di soal yang diketahui adalah data delta TF atau penurunan titik beku atau PTB. Nah, maka kita biasanya nanti yang akan ditanyakan adalah berapa konsentrasi atau bobot pengisotonis. Bisa dihitung dengan rumus ini. Konsentrasi, bukan NaCl, sorry. Konsentrasi pengisotonis. Konsentrasi pengisotonis butuh sama dengan, ini satuannya persen, 0,52 dikurangi delta TF zat aktif obat dikali konsentrasi dari si zat konsentrasi dari obatnya dibagi delta TF pengisotonisnya apa. Ini rumus
kalau yang diketahui penurunan titik beku. Nah, kalau yang di soal diketahuinya adalah nilai L ISO, kayak tadi, kalau yang diketahui nilai L ISO, maka kita harus cari dulu ekivalensinya terhadap NaCl berapa. Pakai rumus ekivalensi sama dengan 17 dikali L ISO per mR. Nah, ini kita baru mendapatkan nilai ekivalensi dari si senyawa. Kalau sudah dapat nilai ekivalensinya, kita balik ke rumus ekivalensi yang tadi. Balik ke sini. Bisa pakai rumus A, B, C, atau A, B, atau C, tergantung di soal yang ditanyakan apa. Nah, ini adalah beberapa rumus untuk perhitungan tonisitas. Nah, sekarang kita lihat di soal. Di soal kita mau bikin manitol 2,5%, diketahui nilai L ISO dari manitol. Kalau gitu, kita hitung dulu berapa ekivalensi dari manitol. Rumusnya apa tadi? Ekivalensi sama dengan 17 dikali L ISO dibagi MR-nya. 17 dikali 1,9 dibagi 182,17 sama dengan berapa? Nol koma 177. Oke, 0,177 ini adalah ekivalensi untuk si manitol. Sedangkan yang ditanyain berapa bobot NaCl. Gimana cara nyarinya? Kalau yang diketahui sudah ada data ekivalensi, yang ditanyakan bobot. Maka bobot pengisotonis sama dengan pakai rumus yang mana? Yang ketiga. Oke, rumus yang ketiga, rumus yang C. 0,9 per 100 dikali volumenya dikurangi bobot zat aktif dikali ekivalensi zat aktif. 0,9 per 100 dikali volume yang mau dibuat berapa? 200 ml. 200 mili dikurangi bobot zat aktifnya berapa? Nah, di sini, di soal ada 2,5%. Persen ini masih satuan konsentrasi. Kalau diketahui konsentrasi, yang ditanyakan bobot, kita harus cari dulu bobotnya. Maka dari sini bisa kita cari bobotnya sama dengan persen atau konsentrasi aja deh. Bobot senyawa sama dengan konsentrasi dikali dengan volumenya. Baru nanti kita akan dapat bobot. Berarti bobot zat aktifnya, bobot manitolnya sama dengan 2,5 per 100 dikali 200. Dapat berapa gram? 5. 5, Kak. 5 gram. Berarti 5 gram dikali ekivalensinya 0,177. 0,9 per 100 kali 200. Coret-coret. 1,8. 0,9 kali 2 kan 1,8 dikurang 5 kali 0,177 berapa? 0,885. 0,885. Ini berarti jawabannya berapa? Oh, 0,915. 0,915. Jadi jawabannya yang A. Sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita masih lanjut ke soal perhitungan tonisitas jenis yang kedua, soal nomor 7. Silahkan 1 menit 30 detik dimulai. Oh, sorry. Bingung, Kak. Boleh diulangin lagi. Oke. Bentar ya, aku ulang sekali dulu. Jadi tadi, di sini diketahui data yang ada di soal adalah nilai L ISO. Kalau diketahui nilai L ISO, maka kita bisa hitung ekivalensinya manitol berapa.
Rumus ekivalensinya berdasarkan data LISO adalah seperti ini. Ekivalensi sama dengan 17 dikali LISO dibagi MR. Kita cari nih. Oke, kita cari dulu ekivalensinya Manito berapa? 17 dikali LISO-nya 1,9 dibagi 182,17 dapat 0,177. Ini adalah ekivalensi dari Manito. Karena kita sudah tahu ekivalensi dari manitolnya berapa, maka kita bisa mencari bobot NaCl dengan rumus ekivalensi atau dengan rumus E. Tadi ada 3 jenis rumus yang menggunakan data ekivalensi. Ada rumus A, rumus B, dan rumus C. Di soal, kita akan mencari bobot NaCl dengan data ekivalensi. Berarti kita cari dengan rumus yang C. Sampai di sini dulu. Aman? Paham? Kenapa kita pilih yang C? Karena yang dicari adalah bobot NaCl. Rumusnya 0,9/100 dikali volume dikurangi bobot zat aktif dikali ekivalensi zat aktif. Masukin ke dalam rumus, ini rumusnya, 0,9/100 dikali volume yang mau dibuat. Volume yang mau dibuat 200 mili, dikurangi bobot zat aktif dikali ekivalensinya terhadap zat aktif. Ekivalensinya kita udah tahu nih, 0,177. Nah, bobotnya belum tahu, karena di soal yang diketahui adalah persen. Ingat, kalau bobot, satuannya itu bisa gram, miligram, kilogram, dan lain-lain. Itu berarti bobot. Nah, di soal kita taunya kadar atau persen, konsentrasi. Kalau yang diketahui persen, berarti kita harus mencari dulu berapa bobotnya. Dengan rumus, bobot sama dengan konsentrasi dikali dengan volume yang mau dibuat, atau volume larutannya. 2,5% atau 2,5/100 dikali dengan 200 mili. Karena kita mau bikin larutannya 200. Sama dengan dapat 5 gram. Sudah dapat bobotnya 5 gram, masukin ke dalam rumus ini sebagai bobot. 5 gram kali 0,177. Nanti dihitung dapat 0,915. Gitu, Kak Jessica? Cukup jelas? Atau masih bingung? Jadi tahap pengerjaannya pertama cari dulu ekivalensi terhadap zat aktifnya berapa. Yang kedua kita cari berapa bobot zat aktifnya. Kalau sudah baru kita masukin ke dalam rumus. Yang ketiga kita cari bobot si NaCl. Oke, kalau sudah aman kita lanjut ke soal nomor 7. Sama 1 menit 30 detik. Silahkan dikerjakan dimulai dari sekarang. Tadi rumusnya sudah dikasih tahu, silahkan bisa langsung dikerjakan. Satu menit lagi. Tiga 30 detik. Yuk, masih belum ada yang menjawab. Ini tinggal masukin ke rumus. Oke, Kak Alia C. Ada lagi yang lain? Oke, C lagi. 10 detik.
Oke, waktunya habis. Yang lain masih belum dapat jawabannya? Baru 2 orang. Oke, kita langsung coba kerjakan. Soal nomor 7. Apoteker akan melakukan pembuatan larutan isotonis mengandung dextrosa 4,5% dan NaCl untuk injeksi sebanyak 500 ml. Diketahui, nilai penurunan titik beku setiap 1% dextrosa sebesar 0,101. Nah, di sini ada data nilai penurunan titik beku atau delta TF atau PTB. Berapakah NaCl yang diperlukan? Diketahui penurunan titik beku NaCl 1% itu 0,58 untuk membuat larutan tersebut. Oke, kita tulis dulu. Diketahui kita mau bikin sediaan dengan zat aktif dextrose 4,5 4,5%, kemudian NaCl, kuantum satis, volumenya 500 ml. Diketahui penurunan titik beku dextrosa adalah 0,101 dan penurunan titik beku NaCl 0,58. Kalau seperti ini, yang ditanyakan adalah bobot NaCl. Gimana cara hitungnya? Pakai rumus yang mana? Ada data penurunan titik beku. Berarti pakai rumus. Gimana rumus gue tadi? Konsentrasi 0,52 isotonis sama dengan 0,52 dikurang Delta TF delta TF zat aktif dikali dengan kali konsentrasi konsentrasi zat aktif dibagi dengan dibagi PTB isotonis. delta TF dari pengisotonis. tonis. Oke. Masukin ke rumus 0,52 dikurang dalam kurung delta TF dari si dextrosa. Masukin 0,101 kali konsentrasinya. Nah, ini nggak apa-apa. Satuannya persen, karena memang di rumus dia maunya konsentrasi. Jadi di sini masukin 4,5 dibagi delta TF, delta TF dari NaCl, 0,58. 0,52 dikurang 0,101 kali 4,5 dibagi 0,58. Dapat berapa? Nol koma 1129% atau 0,113%. Karena di sini konsentrasi satuannya masih persen. Nah, ini belum selesai. Kenapa? Lihat satuannya di sini masih persen. Yang ditanya satuannya adalah bobot. Tadi ingat, kalau mau mencari bobot yang diketahui konsentrasi, caranya gimana? Bobot sama dengan Konsentrasi dikali volume. konsentrasinya dikali dengan volume. Berarti 0,113% dikali dengan volumenya berapa? 500. 500 mili. Sama dengan? B. B 0,565 gram. Jadi jawabannya yang B. Sampai sini aman? Cukup jelas? Jelas, Kak. Terus Pak. Aman ya. Jadi harus diperhatikan di rumus. Rumusnya ini nanti hasilnya itu dalam bentuk apa? Apakah langsung dalam bobot atau dia masih konsentrasi? Gitu. Oke, masih soal perhitungan tonisitas. Soal nomor 8 ini lebih sederhana. Silahkan bisa dikerjakan dalam waktu 1 menit. Dimulai dari sekarang. Tiga 30 detik lagi.
Yuk. Gampang ini. 10 detik. Empat, 3, 2, 1. Oke, jawabannya berapa? Ada yang jawab A? Oke, jawab A semua. Gimana caranya? Pakai rumus apa nih? Hitunglah volume. Nah, ini kata kuncinya, volume larutan yang isotonis dari kombinasi prokain HCl 1,2 gram ekivalensinya sekian dan klorbutanol 0,25 gram ekivalensinya sekian. Ada data ekivalensi yang ditanyakan volume. Berarti kita pakai rumus apa? W kali E. Oke, volume sama dengan bobot kali ekivalensi dikali 100 per 0,9. 100 per 0,9. Atau boleh juga volume sama dengan bobot kali ekivalensi dikali 111,1. Ini sama aja. 111,1 tuh 100 per 0,9. Jadi terserah teman-teman boleh ngapalin yang manapun. Oke, volume ini yang dicari. Nah, di sini ada dua zat aktif. Ada prokain, ada klorbutanol. Maka harus dijumlah dulu. Kita tambahkan dulu yang prokain. Bobotnya 1,2 gram dikali ekivalensinya 0,24 ditambah punyanya si klorbutanol. 0,25 kali 0,18 tutup kurung besar dikali 100 per 0,9. Oke, 1,2 kali 0,24 berapa? 0,288. 0,288 ditambah 0,25 kali 0,18. 0,045 baru dikali 100 per 0,9. Dijumlah dulu. 0,333. 0,333 kali 100 per 0,9 sama dengan 36,9. Kita bulatkan ke atas. Jadi 37 mililiter. Cukup jelas? Jelas, Kak. Aman ya? Oke. Ini soal perhitungan yang terakhir. Selanjutnya kita akan masuk. Oh, masih ada lagi deh, satu lagi. Sampai di sini dulu, nggak ada yang mau ditanyakan? Si aman. Kita lanjut ke soal nomor 9. Ini juga sederhana, 1 menit aja, silahkan dikerjakan, dimulai dari sekarang. C, Kak. Yang mana? Yang C, Kak. 2:1. 2:1. Yang lain? Oke. Tap. Cuma 30 detik langsung bisa dapat jawabannya. Yang lain? C semua? Oke, kalau gitu berarti kita nggak usah sampai 1 menit banget. Oke, ini adalah soal HLB. Apoteker akan melakukan pembuatan sediaan emulsi menggunakan campuran 2 emulgator yang untuk mendapatkan nilai HLB 8,5. Ini adalah HLB butuh atau sering juga disebut dengan HLB campuran. 8,5. Kedua emulgator masing-masing memiliki ada emulgator A, HLB-nya 5,5 dan emulgator B, HLB-nya 14,5. Berapakah rasio perbandingan kebutuhan emulgator A dan B? Nah, cara perhitungannya bisa macam-macam. Terserah teman-teman senangnya pakai metode apa kalau untuk HLB. Tapi kalau yang kayak gini, mungkin aku contohinnya menggunakan cara yang gampang, yaitu menggunakan aligasi. Caranya, kalau kita mengerjakan dengan cara aligasi, yang pertama,
Ini cara silang-silang. Kita tuliskan dulu emulgator yang akan digunakan. Komponennya ada emulgator A, ada emulgator B. Kemudian kita tuliskan HLB target atau HLB campuran yang diinginkan, yaitu 8,5. Dari sini, HLB ini ya dulu, deh. Ya. Nah, kita tuliskan dulu HLB masing-masing. HLB yang A itu ada 5,5 dan HLB yang B itu ada 14,5. Kemudian ada HLB campurannya 8,5. Dari sini kita bisa menghitung berapa perbandingan kebutuhan masing-masing emulgator. Caranya diselisihkan tapi disilang. Jadi selisih antara HLBA dengan HLB campuran akan menjadi perbandingannya yang B. 5,5 ke 8,5 selisihnya berapa? 3. 3. Kemudian selisih antara HLB yang B dengan HLB campuran akan menjadi punyanya si A. 14,5 kurang 8,5? 6, Kak. 6. Nah, ini adalah perbandingannya. Berarti A banding B sama dengan 6 banding 3. Atau kita sederhanakan jadi 2 banding 1. Nah, nanti biasanya kalau di soal, kadang-kadang sudah dapat perbandingan, nanti yang ditanyain adalah bobotnya. Berapa kira-kira kebutuhan emulgator A dan emulgator B? Misal, contoh. Misalkan emulgator total itu bobotnya 20 gram. 20 gram deh. 25 gram. Emulgator total 25 gram ini adalah gabungan antara A dan B. Nah, kita harus cari A-nya berapa, B-nya berapa. Berarti bobot si A berapa? 16,6, Kak. Dapat dari? Dari perbandingan 2/3 kali 25. Oke, 2/3 dikali 25. 2/3 dapat dari mana? 2 itu adalah perbandingannya si A. 3 itu adalah dijumlahin totalnya. A tambah B sama dengan 3. 2 tambah 1 sama dengan 3. Atau bisa juga kalau teman-teman nggak menyederhanakan, 6/9 dikali 25. Ini juga bisa sama aja. Nanti dapat sekian gram. Bobot yang B berarti sisanya 1/3 kali 25 sama dengan sekian gram. Nah, biasanya nanti kalau di soal sampai segini, sampai sampai perhitungannya sampai ke bobot masing-masing bahan gitu. Jadi silahkan nanti bisa teman-teman kerjakan pertama cari dulu perbandingannya, kalau sudah baru hitung bobot masing-masing komponen. Sebenarnya rumus HLB nggak selalu harus pakai aligasi. Kalau teman-teman terbiasa pakai rumus yang panjang, itu juga boleh. Hasilnya nanti sama aja. Contoh misalnya yang A atau yang B ini. Bisa pakai rumus HLB campuran kali bobot campuran sama dengan HLB komponen A dikali bobot yang A, ditambah HLB emulgator yang B dikali bobot yang emulgator yang B. Atau bisa juga pakai persentase. Disesuaikan aja, terserah teman-teman lebih familiar atau lebih suka dengan rumus yang mana. Sampai sini cukup jelas? Oke, kalau misalnya aman, kita masuk soal yang terakhir, soal nomor 10. Silahkan bisa dikerjakan selama 1 menit, dimulai dari sekarang.
30 detik lagi. Sepuluh detik. Jawabannya yang mana nih? Oke, waktunya habis. Oke, jawabannya yang A. Uji memenuhi syarat. Kenapa yang A? Oke, kita lihat soalnya. Soal nomor 10. Apoteker akan melakukan uji volume terpindahkan. Uji volume terpindahkan ini salah satu uji yang sering muncul di soal OSCE. Karena dia pengujiannya lumayan sederhana. Di sini kita mau melakukan uji volume terpindahkan sediaan paracetamol dengan kemasan botol 60 ml. Dosisnya 120 mg per 5 ml. Didapatkan hasil uji sebagai berikut. Ini ada 10 sampel, di mana volumenya masing-masing sekian. Hasil tersebut yang dapat disimpulkan adalah, oke, gimana cara menyimpulkannya, cara mencarinya. Jadi, evaluasi sediaan cair atau sediaan sirup, cara ujinya dengan uji volume terpindahkan, yaitu kita menuangkan sejumlah sampel ke dalam gelas ukur. Gelas ukur dengan skala yang tidak lebih dari 2,5 kali volume yang akan diukur. Jadi, jumlah sampel yang dibutuhkan untuk uji volume terpindahkan itu ada 30 sampel. 30 sampel ini nanti dibagi jadi 2 tahap. Tahap 1 10 sampel. Kalau dia memenuhi syarat ya sudah selesai. Tapi kalau dia tidak memenuhi syarat, maka lanjut ke tahap kedua. Ditambah 20 sampel sisanya. Ini untuk tahap keduanya. Nah, misal di tahap pertama, kita siapkan 10 botol. Kita kocok satu persatu dari 10 botol tersebut. Kemudian kita tuangkan ke dalam gelas ukur. Lalu kita baca. Kita ukur, kita diamkan dulu selama beberapa menit. Lalu kita ukur berapa volume yang terbaca. Nah, interpretasinya memenuhi persyaratan atau tidak. Untuk tahap pertama, dikatakan dia memenuhi syarat kalau dari 10 sampel yang diuji, volume rata-ratanya atau VR-nya, volume rata-ratanya tidak ada yang kurang dari 100%. Dan tidak ada satupun yang kurang dari 95%. Jadi dari 10 sampel tidak ada yang volumenya di bawah 95% volume etiket. Kalau ternyata volume rata-ratanya kurang dari 100%, tapi tidak ada satupun yang di bawah 95% volumenya, atau volume rata-ratanya tidak kurang dari 100%, tapi ada satu yang di bawah 95%, maka kita lanjut ke tahap kedua, menggunakan 20 sampel tambahan. Sehingga totalnya nanti ada 30 wadah, 30 sampel, 10 tambah 20. Nah, dikatakan memenuhi syarat tahap 2 kalau dari ke-30 wadah tersebut rata-rata volumenya tidak kurang dari 100% dan maksimal hanya satu yang di bawah 95%. Atau lebih mudahnya, teman-teman bisa lihat ke bagan berikut. Ini adalah bagan yang ada di farmakope terkait evaluasi sediaan cair. Tadi pertama, di tahap 1, berapa sampel yang kita uji? 10 sampel. Dari 10 sampel kita uji, kita hitung volume rata-ratanya. Kalau misalnya volume rata-ratanya tidak kurang dari 100% volume etiket, maka dan tidak ada wadah yang di bawah 95%, jadi dari 10 itu semuanya di atas 95%, dan rata-ratanya di atas 100%, maka ujinya memenuhi syarat. Kalau ternyata volume rata-ratanya dia nggak kurang dari 100% nih, tapi ada satu wadah yang volumenya kurang dari 95%. Kalau lebih dari satu wadah, maka ujinya tidak memenuhi persyaratan.
Tapi kalau tidak lebih dari satu wadah yang volumenya di bawah 95%, maka kita lanjutkan ke uji tahap kedua. Di uji tahap kedua kita menggunakan 20 sampel baru. Tapi kalau ternyata kita lihat volume rata-ratanya itu dia kurang dari 100% volume etiket. Kemudian kita lihat dari ke-10 sampel, ada satu yang di bawah 95%, jadi volume rata-ratanya kurang, dan ada satu yang di bawah 95%, maka ujinya langsung tidak memenuhi syarat. Tapi kalau dia kurang dari 100% dan tidak ada wadah yang di bawah 95% volume etiket, maka dia masih dikasih kesempatan boleh lanjut ke uji tahap kedua. Jadi ujinya itu sama seperti tadi di solusi, boleh ada stepnya. Tahap pertama dulu, kalau dia lolos, ya sudah, berhenti di situ. Tapi kalau nggak lolos, dicoba ke tahap kedua dengan syarat tertentu. Nah, di soal, kita hitung dulu berapa sih volume rata-rata. Kita kan mau nggak mau harus tahu nih, volume rata-rata dari sampel kita. Kita jumlahkan 60 tambah 61 tambah 62 tambah 60 tambah 61 tambah 59 tambah 60 tambah 62 tambah 61 tambah 63 dibagi 10. Berapa nih volume rata-ratanya? 60,9. Berarti ini lebih dari volume etiketnya 100%. Karena kan 100%-nya itu adalah 60 mili. Oke, volume rata-ratanya tidak kurang dari 100%. Berarti kita ambil bagan yang sebelah kanan. Nah, sekarang kita lihat. Dari semua sampel, apakah ada yang di bawah 95% volume etiket? 95% volume etiket. Di etiket volumenya berapa? 60, 60 mili. 95% kali 60 mili berapa? 57 mili. 57 mililiter. Kita lihat di sampel kita, dari ke-10 sampel ada nggak yang di bawah 57 mili? Nggak ada. Nggak ada. Berarti kalau tidak ada yang di bawah 95%, otomatis ujinya memenuhi syarat. Berarti jawabannya yang A. Oke, sampai sini cukup jelas? Biasanya nanti kalau C, uji volume terpindahkan, biasanya nanti ada ininya, ada farmakopenya disediakan, jadi literaturnya ada di meja, jadi teman-teman bisa sambil baca bagan yang tadi, untuk menentukan kira-kira hasilnya memenuhi syarat atau enggak. Biasanya kalau kemarin itu uji volume terpindahkan, tapi enggak disuruh menguji langsung 10 sampel, biasanya hanya beberapa aja, misal disuruh coba nguji 3 atau 2 sampel. Kayak gitu. Tapi nanti di kertas kerjanya itu sudah dikasih data 10 sampel. Terus kita disuruh menginterpretasikan kira-kira dia memenuhi syarat atau tidak gitu. Nah, nanti bisa bisa buka referensi farmakope. Oke, sudah semua soal. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup? Kurang lebih seperti itu yang bisa kami sampaikan, contoh-contoh soal yang mungkin keluar terkait dengan materi teknologi farmasi. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Yang uji di solusi tablet. Oke, sebentar. Kak Adinda bingungnya di mana yang uji di solusi? Ini. Oke, uji di solusi tadi syaratnya kalau kita melakukan uji di solusi ada 3 tahap yang diperbolehkan. Bukan diperbolehkan, maksudnya ada 3 tahap pengujian. Tahap 1, tahap 2, dan tahap ketiga. Di tahap 1, kita menggunakan 6 sampel atau 6 tablet yang akan diuji. Syaratnya memenuhi tahap 1 kalau tiap unit sediaan ke-6 sampel ini tidak kurang dari Q plus 5%. Tidak kurang dari itu kan berarti
semuanya harus lebih dari sama dengan Q plus 5%. Q plus 5%-nya berapa? Tergantung si sampel. Nilai Q-nya berapa? Biasanya nilai Q itu sudah diketahui di soal. Atau bisa lihat di farmakope. Di farmakope itu sudah ada nilai Q-nya. Jadi teman-teman nggak usah ngapalin. Karena tiap obat nilai Q-nya akan berbeda. Nah, kita lihat di soal. Di sini nilai Q-nya adalah 80%. Berarti dia akan memenuhi syarat tahap 1 kalau yang terdisolusi adalah 80 plus 5 atau 85%. Ini untuk syarat tahap pertama. Syarat tahap kedua, kalau ternyata tahap pertama nggak memenuhi, itu ada 2. Kita tambahkan 6 sampel baru, sehingga total ada 12 sampel, kemudian kita hitung rata-rata dari ke-12 sampel tersebut. Rata-ratanya, nah ini rata-rata dari 12 sampel, harus sama dengan atau lebih besar dari nilai Q. Lebih dari sama dengan nilai Q, dan tidak ada satu unit pun, tidak ada satu sampel pun dari ke-12 sampel tersebut yang lebih kecil dari Q minus 15%. Berarti semuanya harus lebih besar sama dengan Q minus 15%. Kalau ternyata tidak memenuhi persyaratan juga, lanjut ke tahap ketiga. Di tahap ketiga tambah 12 sampel baru. 12 sampel baru sehingga total ada 24 sampel yang digunakan. Syaratnya jadi ada 3. Rata-rata dari 24 sampel, rata-rata 24 sampel harus lebih dari sama dengan nilai Q-nya, kemudian tidak lebih dari 2 unit yang di bawah Q minus 15%. Berarti maksimal hanya 2 sampel yang kurang dari Q minus 15%. Dan tidak ada satu unit pun yang di bawah Q minus 25%. Berarti tidak ada satu unit pun yang lebih kecil dari Q minus 25, berarti harus semuanya lebih dari sama dengan Q minus 25%. Nah, ini syarat yang tahap ketiga. Ini minimal ini teman-teman harus hafal persyaratannya. Nah, kita lihat dari soal, di sini dia menguji 6 tablet. Oh, berarti karena 6 tablet, kita sedang melakukan pengujian tahap yang pertama. Tahap pertama tadi syaratnya harus lolos 85%, minimal. Harus terdisolusi 85% obat secara teoritis. Di soal diketahui obatnya itu secara teoritis ada 500,2 mg. Berarti kita cari 85% dari 500,2 itu berapa? Oh, dapat 425,17. Ini adalah nilai minimalnya. Harus bisa terdisolusi 425 mg. Ternyata dari seluruh sampel, dari sampel 1 sampai sampel 6, sampel 1 itu dia di bawah 425. Otomatis dia tidak memenuhi syarat tahap 1, yaitu di bawah 85%. Makanya harus kesimpulan yang kita ambil adalah harus dilanjutkan ke uji tahap kedua. Uji tahap kedua, kita harus menambah 6 sampel baru. Gitu, Kak Adinda menjawab? Sangat terjawab, Kak. Terima kasih. Oke. Kak Farah, Kak, solusi buat ningkatin disolusi tablet apa? Salah satu caranya adalah biasanya itu dengan bisa caranya memperkecil ukuran partikel. Memperkecil ukuran partikel dari si serbuk tabletnya. Biasanya nanti itu dikombinasi, jadi semakin kecil ukuran partikelnya, otomatis nanti area disolusinya itu akan semakin besar. Kemudian bisa juga dengan cara menggunakan bentuk garam. Biasanya menggunakan bentuk garam dari suatu senyawa, misal senyawa yang hidrofobik, itu kadang-kadang dipakai bentuk garamnya untuk memperbaiki disolusinya, kayak gitu.
Kak Farah. Kemudian apalagi ya? Kalau misalnya untuk penelitian kadang-kadang bisa dengan memodifikasi memodifikasi media disolusinya dengan menambahkan kosolven. Tapi kalau misalnya dia menggunakan, kalau untuk uji yang memang dia uji sesuai dengan farmakope, ya kita nggak bisa memodifikasi si medianya. Mau nggak mau paling formulanya yang dimodifikasi gitu. Gitu Kak Farah. Ada lagi yang lain? Oke, mungkin kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, sudah aman semua. Oke, mungkin sedikit promosi, teman-teman silahkan kalau misalnya ada yang masih butuh perbanyak latihan soal, silahkan bisa cek buku latihan soal kami. Ini sebenarnya sudah ada edisi keempat dan kelima, cuman gambarnya belum aku masukin. Silahkan yang mau memperbanyak latihan soal bisa beli buku kami di akun Shopee-nya berteman.apt, atau bisa juga di link yang ada di Instagram, di bio Instagram kami. Kemudian kalau teman-teman ada yang mau gabung sama kami di bulan ini, sekarang kita sedang membuka pendaftaran kelas mandiri sampai 18 Mei, masih ada 5 hari lagi. Silakan yang mau gabung bisa segera daftar melalui website kami di www.bertemanapt.com gitu. Untuk kelas live-nya sudah tutup pendaftaran karena sudah akan segera dimulai. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau ikut kelas live bisa join di bulan depan, di bulan Juni gitu. Kamu nanya tentang kosolven tadi, syarat pakai kosolven itu apa ya? Biasanya kalau syaratnya pemilihan kosolven itu biasanya yang dia inert, terus kompatibel, kemudian dia juga bisa bercampur dengan si pelarut utamanya. Kalau misalnya air, berarti ya kita cari pelarut-pelarut tambahan yang dia bisa campur dengan air atau miscible istilahnya. Kayak misalnya etanol, propilen glikol itu juga bisa gitu. Nanti silahkan bisa dihitung kebutuhan konstanta dielektrik atau indeks polaritas campuran yang dibutuhkan sebagai pelarut. Kemudian buku yang paling rekomen edisi berapa, tergantung teman-teman kebutuhannya apa. Kalau misalnya buku edisi semua buku itu ada soal kefarmasiannya, tapi bedanya kalau edisi 1 dan 2 itu full soalnya hanya soal kefarmasian aja. Edisi ketiga itu ada soal kefarmasian sama TPA, soal-soal TPA, kemudian edisi keempat itu ada soal OSCE, jadi soal kefarmasian plus soal OSCE, contoh soal OSCE. Kalau yang edisi kelima itu lengkap ada soal kefarmasian, TPA, dan soal bahasa Inggris. Jadi silahkan teman-teman bisa dipilih yang mana yang mau yang dibutuhkan. Mungkin ada yang mau latihan soal TPA dikit-dikit, itu bisa pakai buku edisi 3 atau edisi 5. Ada yang mau ngelihat contoh-contoh soal tes TOEFL itu kayak apa, bisa lihat di edisi 5. Atau misal butuh soal OSCE, contoh-contoh soal OSCE bisa cek di edisi keempat gitu. Semua soalnya dari edisi 1 sampai 5 berbeda, jadi silahkan bisa dilengkapin aja kalau mau memperbanyak latihan soal. Kak, izin kalau penambahan SLS pada saat disolusi agar dapat menurunkan tegangan itu maksudnya gimana ya, Kak? Biasanya SLS itu setauku ditambahkan kalau ke medianya. Jadi obat yang terlalu hidrofobik itu kan dia nggak akan bisa terlarut dalam media yang hanya air aja biasanya. Ini yang aku tahu ya kalau kurang lebihnya. Jadi biasanya nanti si media disolusinya itu nggak cuma pakai air aja, tapi kita tambahkan SLS atau surfaktan. Fungsinya ya tadi untuk membantu menurunkan tegangan permukaan si partikel yang sangat hidrofobik tadi supaya dia lebih mudah terbasahi dan supaya dia lebih mudah untuk terlarut. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kadang-kadang ada beberapa kondisi ketika kita melakukan uji disolusi itu karena obatnya terlalu hidrofobik, perlu ditambahkan surfaktan supaya nanti si zat aktifnya itu bisa lebih mudah terbasahi dan lebih mudah untuk dilarutkan. Kurang lebih kayak gitu, Kak Siti.
Kemudian Kak boleh spill kelas mandirinya. Kelas mandirinya ini seperti biasa untuk bulan Mei ini, kelas mandirinya nanti ada kelas mandiri yang farmasi, ada yang TPA TOEFL. Atau teman-teman bisa juga beli kelas bundling farmasi dan TPA TOEFL sekaligus. Tuh biasanya nanti ada diskonnya. Video yang diberikan adalah teman-teman bisa milih mau video kelas dari batch 3 bulan yang sebelumnya, yaitu April, Februari, dan Januari. Karena kebetulan bulan Maret kita libur, jadi adanya bulan Januari, Februari, sama April. Nah, nanti teman-teman bisa milih mau nonton video yang mana. Tuh di ketiga bulan itu pun soal yang dibahas juga berbeda gitu. Gitu. Kak, fungsi humectan buat granul apa ya? Jujur kalau ini aku kurang paham fungsi humectan, karena yang aku tahu biasanya humectan itu buat disediaan topikal. Kalau untuk di granul aku baru dengar. Mungkin nanti coba aku cari-cari tahu dulu untuk Kak Farah. Untuk Kak Febriani, aksesnya berapa bulan? Aksesnya itu untuk 1 bulan, untuk 30 hari. Kemudian Kak Sukma, lebih rekomen kelas live atau kelas mandiri? Nah, ini tergantung kebutuhan. Kalau kelas live itu kelasnya terjadwal, jadi sudah ada jadwalnya. Kemudian kalau misalnya enaknya adalah teman-teman ya bisa langsung konsultasi kayak gini via Zoom, langsung nanya kalau lewat chat. Dan ada ada recordingnya juga, tapi terbatas hanya selama 7 hari. Kalau kelas mandiri itu teman-teman bisa lebih fleksibel, jamnya terserah mau jam berapa aja teman-teman nonton videonya selama 1 bulan itu, karena memang jadi kalau teman-teman yang mungkin nggak bisa mengikuti sesuai dengan jadwal kelas live, nah itu lebih cocok di kelas mandiri karena bisa nonton kapan aja selowongnya teman-teman. Cuman memang nggak bisa langsung interaksi di Zoom. Tapi kalau untuk kelas mandiri, teman-teman nanti ada grup WhatsApp kelasnya juga. Jadi kalau nanti ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan, bisa langsung nanya di grup WhatsApp gitu. Kak, mau tanya rencana buat kelas eksklusifnya kira-kira adanya kapan lagi? Kalau nggak salah bulan depan, bulan Juni itu kayaknya kita akan buka kelas eksklusif. Nah, ini silakan teman-teman yang mau ikut kelas eksklusif dipersiapkan karena kelas eksklusif kita setahun hanya buka 2 kali. Jadi nggak dibuka setiap bulan. Kalau kelas mandiri sama kelas live itu kita buka setiap bulan, kecuali kemarin bulan Maret. Tapi untuk kelas eksklusif kita hanya buka setahun itu kurang lebih 2 kali, di awal tahun sama di akhir tahun aja. Kayaknya nanti bulan Juni kemungkinan kita akan buka gitu. Kakak, kelas gratisnya kapan lagi? Kelas gratisnya insya Allah kalau misalnya tidak ada halangan, mungkin bulan depan ada akan kelas gratis lagi, tapi dengan tutor yang lain. Pembahasannya kayaknya yang selanjutnya itu pembahasan klinis gitu. Nanti silahkan ditunggu aja di Instagramnya berteman. Akan diumumkan jadwal kelas gratis selanjutnya. Gitu, ada lagi? Gimana teman-teman sejauh ini, apakah kelas gratisnya lumayan membantu? Atau tidak? Membantu, Kak. Bantu ya, Alhamdulillah. Oke. Sangat Kak, makasih banyak. Oke, makasih juga teman-teman yang sudah bersedia ikut kelas gratis kita di malam hari ini. Kak, kelas mandiri boleh pilih berapa video bulanan, Kak? Kalau mau pilih tiga-tiganya juga boleh, tapi harganya tetap berbeda. Jadi harga satunya itu untuk satu video, satu batch video. Tapi kalau teman-teman mau langsung beli 3 bulan, itu juga nggak apa-apa. Maksudnya 3 batch kelas juga nggak apa-apa. Udah ikut kelas mandiri dan suka banget sama pembahasan Kak Nabila soal farmasi. Aduh, makasih banyak ya Kak Jocelyn. Ya, kalau yang lain mau ikut kelas industri juga silahkan bisa join di kelas mandiri atau di kelas live kami. Kak, record kelas gratis dapat nggak? Nanti insya Allah recordnya akan kita upload di YouTube. Silahkan teman-teman yang tadi kelewatan atau mau ditonton ulang bisa nonton di YouTube berteman. Gitu. Ya, jazakillah semuanya. Terima kasih banyak. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah ikut di kelas gratis pada malam hari ini. Semoga membantu teman-teman untuk persiapan tes. Jangan lupa dicek di Instagram kita, sudah ada postingan terkait daftar PSPA yang sudah pembukaan pendaftaran. Jangan sampai ketinggalan informasinya, karena sekarang lagi banyak kampus yang buka pendaftaran. Silahkan dicek-cek di postingan kita, nanti teman-teman silahkan segera daftar. Semoga bisa segera diterima di PSPA yang dicita-citakan.
Mungkin aku cukupkan sekian. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya malam hari ini. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih.